Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami dari software Simple Accounting, yaitu software laporan keuangan berbasis web, kredibel, dan juga akuntabel. Untuk software Simple Accounting ini, kami sangat support sekali untuk usaha di bidang jasa, kemudian dagang, dan juga nirlaba seperti yayasan, sekolah, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa langsung bergabung dengan Simple Accounting karena kami nanti dapat mensupport untuk usaha yang Bapak Ibu jalankan. Baik, kemudian di sini kami akan memaparkan bagaimana kemudahan dari penggunaan dari software Simple Accounting atau manfaat dari software Simple Accounting. Di mana yang pertama, Bapak Ibu semuanya nanti akan mudah memonitor dan menganalisis laporan keuangan karena dengan cukup menginputkan transaksi saja, Bapak Ibu nanti sudah memiliki laporan keuangan, sudah ada hasilnya hanya dengan cukup menginputkan transaksinya saja. Mau bisa memonitor langsung, mau menganalisis langsung juga bisa seperti itu ya. Jadi tinggal lihat langsung hasilnya saja. Oke, kemudian selanjutnya yaitu ada mudah melakukan tracking riwayat transaksi. Jadi semua transaksi yang Bapak Ibu catatkan atau inputkan ke dalam software Simple Accounting, nanti Bapak Ibu semua bisa melakukan tracking, mau itu catatan transaksi pendapatan, mau itu pengeluaran, ataukah misalkan biaya-biaya dan lain sebagainya itu gampang atau mudah untuk dilakukan trackingnya. Nah, kemudian selanjutnya lagi mudah melihat progres pendapatan dan biaya atau omset dan biayanya seperti apa, nanti akan terlihat progresnya. Selama dari bulan ke bulan, kemudian dari tahun ke tahun juga kan terlihat nanti progresnya. Sehingga nanti sangat mudah sekali untuk dari segi kondisi keuangan perusahaan yang bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mudah dalam perhitungan aset. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu semuanya bisa memasukkan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha yang dijalankan, semuanya nanti akan tercatat dalam sistem dan nanti akan terhitung dari akumulasi penyusutannya akan terhitung otomatis. Ini sangat bermanfaat sekali, apalagi berhubungan dengan SPT tahunan biasanya karena ada bagian akumulasi penyusutan. Selanjutnya yaitu mudah mengelola stok barang. Nah, ini khususnya untuk usaha di bidang dagang. Nah, nanti bisa melihat stok persediaan barang dagang yang tersedianya seperti apa. Dan masih banyak lagi kemudahan yang lain yang akan didapatkan Bapak Ibu semuanya dalam menggunakan software Simple Accounting. Nah, kemudian di sini kami akan memaparkan bagaimana dari alur dari software Simple Accounting seperti apa. Nah, untuk yang pertama yaitu melakukan yang namanya login. Login di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan username dan juga passwordnya, kemudian tinggal masuk ke dalam URL-nya dan nanti akan langsung terakses gitu ya. Jadi tidak perlu dilakukan instalasi terlebih dahulu. Jadi bisa digunakan di beberapa perangkat laptop maupun desktop ataupun yang lainnya tanpa dilakukan instalasi terlebih dahulu. Karena untuk software Simple Accounting berbasis web based seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membuat chart of account atau bagian akun untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi bagian akun itu contohnya seperti misalkan ada akun-akun biaya, kemudian harta, dan lain sebagainya. Itu nanti akan menggambarkan sebuah laporan keuangan dari usaha yang Bapak Ibu jalankan. Nah, jangan khawatir kalau di Simple Accounting untuk bagian akunnya atau chart of account-nya nanti tim Simple Accounting lah yang akan menyetingkan atau membuatnya. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir walaupun tidak memiliki latar belakang akuntansi karena sudah free penyatingan awal dari kami untuk COA-nya. Sehingga nanti akan betul-betul kami sesuaikan dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu semuanya juga adalah setelah membuat COA itu harus membuat yang namanya saldo awal untuk awal pembukuan seperti itu ya. Nah, untuk awal pembukuan Bapak Ibu nanti harus ada saldo awal yang dibuatkan. Misalkan yaitu ada mau membuat tanggal saldo awal dari 1 Januari 2022 misalkan. Nah, itu nanti berarti harus membuat saldo awalnya, misalkan nilai banknya berapa, kasih, dan lain sebagainya. Nanti akan kami arahkan. Nah, untuk memudahkan, kami nanti akan settingkan saldo awalnya. Jadi untuk COA dan saldo awal ini tim Simple Accounting yang akan menginputkannya ke dalam sistem. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya akan bisa langsung siap pakai menggunakan softwarenya atau bisa langsung menginput data yang dimiliki ke dalam software. Seperti itu. Nah, untuk data yang dimasukkan itu ada beberapa, mulai dari data transaksi, misalkan seperti mau itu transaksi pendapatan, mau itu biaya-biaya, penjualan,
pembelian, dan lain sebagainya. Nah, itu dicatatkan untuk di bagian input transaksi atau jurnal transaksi. Ada lagi yaitu untuk input aset atau aktiva tetap. Jadi misalkan memiliki aset-aset seperti kendaraan, kemudian mesin atau inventaris, bangunan, dan lain sebagainya yang memiliki nilai material dan juga masa pakainya nanti itu akan terhitung otomatis akumulasi penyusutannya sehingga dapat mengelola aset yang dimiliki. Nah, setelah Bapak Ibu semuanya melakukan input dari beberapa data yang dimasukkan, nah nanti akan langsung terlihat hasil laporannya yang keluar dari softwarenya atau hasil outputnya, yaitu mulai dari ada report, ada outlook, ada history, dan juga inventory. Nah, di mana untuk report itu adalah contohnya hasil laporan keuangan secara umum. Contohnya seperti data jurnal, buku besar, kemudian laba rugi, neraca lajur, dan lain sebagainya. Seperti itu secara umum hasilnya. Kemudian ada lagi outlook, di mana untuk outlook ini adalah bisa melihat progres dari progres omsetnya atau pendapatannya, kemudian biayanya nanti akan terlihat progresnya dari bulan ke bulannya, setiap bulannya akan terlihat. Nah, kalau untuk history, nanti progres keuangannya itu dari laba rugi, progres atau history neracanya nanti akan terlihat setiap tahunnya. Jadi dari tahun ke tahun nanti akan terlihat. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya sudah mengintut beberapa tahun, nanti akan terbandingkan laporan keuangannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian inventory ini, nah, Bapak Ibu semuanya ini khusus usaha dagang. Jadi ketika Bapak Ibu menginputkan mutasi barang dagang atau misalkan pembelian, penjualan secara detail untuk di bagian mutasinya nanti akan ada hasilnya inventory. Inventory ini nanti akan bisa mengolah stok barang dagang yang tersedia. Misalkan mau melihat saldo barangnya, atau misalkan khusus data pembelian secara detail per itemnya seperti apa, barangnya apa. Nah, itu di bagian inventory nanti hasilnya. Ini khusus untuk usaha dagang saja, seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan fiturnya. Oke, nah selanjutnya di sini kami akan menjelaskan dan juga memaparkan bagaimana dari tampilan dari software Simple Accounting-nya. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah bisa melihat di sini ada menu-menu nanti yang akan memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam membuat suatu laporan keuangan, di mana terdiri dari ada beberapa menu seperti dashboard, kemudian buku, input data, report, outlook, history, inventory, setup, dan juga help. Nah, nanti untuk di bagian input data, Bapak Ibu semuanya cukup fokus ke bagian menu input data saja. Untuk yang lainnya itu sudah hasil dari sistem. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pencatatan ataupun yang lainnya. Jadi cukup di bagian input data saja. Jadi sangat mudah sekali dalam penggunaannya. Nah, di sini saya akan memaparkan secara garis besar dari menu-menu yang ada di Simple Accounting. Untuk di bagian menu dashboard ini, Bapak Ibu nanti akan melihat tampilan report, outlook, dan juga history ini secara general. Nah, untuk bagian detailnya ada di bagian menunya langsung di bagian ini. Report, outlook, dan juga history. Nah, untuk di bagian dashboard ini hanya tampilan jurnal saja. Contohnya seperti ini, singkat ya. Ada laporan laba rugi, neraca, kemudian lagi ada outlook untuk perubahan atau progres setiap bulannya. Seperti ini, kemudian dalam bentuk grafiknya juga ada. Dan juga ada history untuk perbandingan dari tahun ke tahunnya. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa terbandingkan. Contohnya seperti ini. Tahun 2021, tahun 2022, dan selanjutnya seperti itu. Dalam bentuk angka maupun dalam bentuk grafik seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada menu buku. Di bagian menu buku ini nanti yang akan kami settingkan oleh tim Simple Accounting untuk bagian akun buku dan juga saldo awalnya. Di mana untuk bagian akun buku dan saldo awal ini adalah contoh tadi yang chart of account yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi, di bagian ini nanti Bapak Ibu semuanya, ini contoh COA-nya ya, yang bagi yang belum mengetahui kami contohkan seperti ini, hanya contoh saja dari salah satu jenis usaha. Misalkan ada akun harta, nanti terbagi lagi, ada kas, ada bank, ada terbagi lagi, misalkan ada banknya bank apa gitu ya, tergantung digunakannya. Kemudian ada piutang, kemudian lagi ada investasi, dan aset-aset, akumulasi, penyusutannya, seperti itu. Dan juga ada akun utang, di mana ada terbagi lagi ke dalam beberapa bagian, utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain sebagainya. Jadi nanti akun-akun ini nanti akan kami sesuaikan dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan, seperti itu ya. Jadi nanti akan betul-betul sesuai. Kemudian lagi ada contohnya ada akun modal, ada modal awal, modal saham, laba rugi, dan lain sebagainya. Kemudian lagi pendapatan.
Nah, nanti misalkan pendapatan tergantung dari usahanya. Mau itu misalkan dari jasa, berarti akan pendapatan jasa apa tergantung dari jasanya. Nah, kemudian misalkan atau ada untuk yang usahanya dagang, misalkan penjualan atau dari penjualan barang dagang apa gitu ya, tergantung dari yang dijalankannya seperti apa usahanya. Ataupun misalkan ada sekolah atau misalkan yayasan dan lainnya nirlaba, nah itu disesuaikan pendapatan dari mana saja yang didapatkannya. Sehingga nanti akan terlihat dari setiap pendapatan atau income dari usaha yang Pak Ibu jalankan. Nah, selanjutnya lagi ada akun harga pokok, kemudian atau biaya pokoknya seperti ini, ada beberapa bagian juga, kemudian lagi ada beban. Nah, contohnya di sini adalah beban-beban umum yang sering memang digunakan ya, contohnya seperti beban atau biaya umum, pemeliharaan, transport, administrasi kantor, listrik, telepon dan juga internet, gaji, dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk biaya-biaya ini memang yang sudah sering digunakan. Atau misalkan ada lagi biaya tambahan yang lainnya yang diperlukan yang khusus, nanti bisa juga ditambahkan. Jadi ini hanya contoh saja untuk penggambaran Bapak Ibu semuanya. Tapi nanti bisa jadi bukan seperti ini, karena kan akan betul-betul kami sesuaikan dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan. Kemudian lagi ada pendapatan di luar usaha, kemudian biaya di luar usaha. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh COA dari usaha, ya bentuknya ini seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian saldo awalnya juga nanti akan kami settingkan. Jadi nanti Bapak Ibu semua cukup memberikan data awal saja. Nanti untuk mempermudah kami yang akan masukkan ke dalam sistemnya. Sehingga nanti Bapak Ibu semua cukup langsung melakukan bagian input data saja atau menginputkan semua transaksi yang ada. Di mana di bagian input data ini nanti dimasukkannya. Contohnya ada yang namanya jurnal transaksi. Nah, untuk di bagian jurnal transaksi ini, nanti Bapak Ibu semuanya bisa menginputkan semua transaksi. Mulai dari transaksi, mau itu pendapatan, pemasukan, atau misalkan penjualan, ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Yang memang berjalan di usaha yang Bapak Ibu jalankan itu harus dimasukkan ke dalam jurnal transaksi. Jadi semua transaksinya dimasukkan ke bagian jurnal transaksi. Nah, untuk di bagian jurnal transaksi ini saya akan contohkan untuk alurnya seperti apa ya. Jadi, agar Bapak Ibu semuanya tergambarkan bagaimana proses dari masuknya transaksi ke simple accounting sampai ada hasilnya. Nah, contohnya ketika kita mau memasukkan transaksi atau suatu transaksi, kita tinggal klik saja bagian tambah transaksi yang ini. Tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Masukkan tanggalnya, kemudian nomor buktinya kita masukkan. Misalkan contohnya bulan 12 ya, kemudian misalkan transaksi yang ke-20 misalkan ya seperti ini. Nah, ini bebas ya, tidak ada ketentuannya. Kemudian lagi ada bagian keterangan. Nah, misalkan di bagian keterangan ini kita masukkan, kita misalkan mau masukkan ada untuk biaya listrik misalkan ya. Nah, ketika seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih akunnya saja. Nah, pilih akunnya ini yang berhubungan dengan pembayaran listrik berarti ya. Nah, contohnya misalkan untuk bayar listrik berarti akun yang terlibat adalah tentu saja ada biaya listrik, dan telepon, dan juga internet. Ini contohnya sudah ada ceweknya seperti ini, kita tinggal pilih saja. Kemudian pembayaran listriknya menggunakan apa? Misalkan menggunakan Bank Mandiri gitu ya. Tinggal dipilih saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu semua tinggal pilih postingnya saja. Untuk debit kreditnya ini tidak usah dipilih. Nah, untuk membantunya itu tinggal memilih postingnya saja untuk memudahkan untuk memilih atau menentukan debit kreditnya. Misalkan, untuk biaya berarti akan menambah beban. Kemudian, untuk Bank Mandiri berarti akan mengurangi harta karena ada biaya yang dikeluarkan gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya saldo apa? Ini adalah saldo atau total yang sudah dikeluarkan untuk biaya listrik, telepon, dan juga internet. Berarti 37 juta sekian gitu ya. Karena kalau ini adalah saldo yang tersisa, berarti di Bank Mandiri ada 2,8 miliar sekian gitu. Jadi nanti ini ada terlihat saldonya juga seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan saja angkanya berapa, biaya yang dikeluarkannya berapa. Misalkan 3 juta ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi, berarti ini juga harus 3 juta, karena biayanya 3 juta yang dikeluarkannya. Seperti itu.
Nah, kemudian ini kan hanya satu, Bapak Ibu ya, satu-satu jenis transaksi yang saya contohkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk transaksi yang lain, jangan khawatir, karena nanti akan kami contohkan sesuai dari transaksi yang Bapak Ibu jalankan. Jadi nanti kami akan contohkan setiap sampel transaksinya. Jadi yang betul-betul real yang dijalankan seperti apa. Sehingga Bapak Ibu semuanya tinggal mengikuti saja apa yang sudah kami contohkan. Dikarenakan untuk biasanya dari transaksi itu kan sejenisnya, serupa dari tiap harinya atau misalkan tiap bulannya akan sama. Sehingga jika sudah ada acuannya, Bapak Ibu semuanya tinggal mengikuti apa yang sudah kami contohkan. Jadi jangan khawatir, walaupun tidak memiliki latar belakang akuntansi dan juga pajak, Bapak Ibu tetap bisa melakukan input data atau membuat suatu laporan keuangannya dengan sistem standar akuntansi dan juga standar pajaknya. Jadi walaupun tidak memiliki latar belakang akuntansi karena disupport oleh tim simple accounting sesuai dengan bidangnya seperti itu. Nah, ketika sudah dilakukan seperti ini, penginputan seperti ini tinggal dilakukan save transaksi saja di bagian bawah ya. Nah, kemudian kita lihat perbandingannya. Misalkan kita sebelum melakukan save, kita lihat di bagian report, kemudian di bagian laba rugi ya, kita lihat perbandingannya seperti apa. Nah, ketika di bagian ini, di bagian listrik, telepon, dan internet, nah di bagian ini ada, oke kita lihat kita rubah dulu sampai akhir Desember ya, agar terlihat. Tadi kan akhir Desember kita tanggalnya. Nah, ini ada 37 juta sekian ya. Kemudian ketika kita memasukkan save transaksi yang di sini, transaksinya kita masukkan save. Nah, nanti akan muncul masuk seperti ini ke bagian paling bawah, nanti akan ada seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian nanti akan langsung terhitung otomatis dalam sistem. Yang awalnya 37 juta sekian menjadi 40 juta sekian. Jadi sudah langsung masuk ketika kita melakukan save transaksi. Misalnya kita mau melakukan tracking ini, rinciannya seperti apa biaya-biayanya. Mau melihat bagaimana rincian dari biaya tersebut. Tinggal diklik saja, bagian akunnya nanti akan muncul semua yang berhubungan, transaksi yang berhubungan dengan biaya listrik, telepon, dan juga internet. Nanti akan muncul rinciannya, sampai nanti memang total dikeluarkan itu adalah 40 juta sekian gitu ya. Nah, kemudian jadi nanti bisa mudah ya melakukan tracking oleh Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi gambarannya adalah seperti itu. Setiap data yang diinputkan nanti akan terhitung langsung secara otomatis real time seperti itu. Jadi dengan Bapak Ibu lengkap mencatatkan isi accounting, maka laporan keuangannya pun akan semakin lengkap gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ke bagian aktiva tetap. Ini untuk menginputkan semua aset yang dimiliki. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya memiliki aset untuk perusahaan atau usaha, dimasukkan ke dalam aktiva tetap. Tujuannya nanti bisa untuk menghitung nilai penyusutannya atau akumulasi penyusutannya oleh sistem. Misalkan contohnya ada punya aset kendaraan, mesin, kemudian mebel, atau misalkan inventaris lainnya, atau misalkan bangunan, nah semua dimasukkan ke dalam ini, ke dalam tabel yang untuk aktiva atau asetnya. Setelah dimasukkan seperti ini lengkap sampai tanggal belinya kapan, harganya berapa, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan terhitung di bagian report, data penyusutan akan terhitung penyusutannya seperti apa nilainya. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah habis nilainya ya. Nilai masanya sudah habis. Nah, jika seperti ini berarti ini masih ada. Karena ini baru pembeliannya ya. Nah, ini tinggal bisa, berarti ini ada untuk yang tersisanya berapa. Nah, nanti semakin bulan ke bulan itu nanti akan semakin habis masa nilai pakainya. Pada simple accounting ini sudah ada, tinggal mengambil datanya saja. Oke, nah kemudian selanjutnya lagi selain untuk mengolah aset, ada juga untuk yang khusus, ini yang usahanya untuk dagang ya. Nah, kalau misalkan ada usahanya untuk dagang, bisa menginputkan untuk khusus mutasi dari penjualan, pembelian, ataupun yang lainnya untuk khusus barang dagang. Nah, sebelumnya bisa terlebih dahulu menginputkan supplier, pelanggan, dan juga pemakainya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke bagian barang perlengkapan atau barang dagangan. Untuk barang perlengkapan ini adalah barang yang untuk dilakukan pembelian, kemudian digunakan sendiri ya, di habis pakai. Seperti itu contohnya. Tapi kalau misalkan untuk barang dagangan, ini Bapak Ibu semuanya bisa menginputkan mulai dari pembelian, penjualan, kemudian ada retur, atau misalkan ada pemakaian sendiri, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke sini, ke mutasi barang dagang. Nanti akan terlihat secara detail tiap
item barang dagangan yang Bapak Ibu miliki sampai nanti bisa melihat saldo barangnya seperti apa. Mengawal persediaan stoknya akan terlihat. Kemudian, nah ini untuk di bagian pembeliannya ini, Bapak Ibu tinggal masukkan saja seperti biasa tanggal, nomor bukti, kemudian keterangan, dan juga tinggal pilih barangnya saja. Misalkan contohnya kita tinggal pilih itemnya, misalkan seperti ini ya, pilih barangnya. Nah, ketika sudah pilih barangnya, tinggal masukkan kuantiti, harga beli, dan harga jualnya. Jadi, Bapak Ibu semuanya sudah mudah untuk menginputnya ya. Tinggal dilakukan save saja. Nah, pada saat melakukan mutasi penjualan atau kita mau masukkan mutasi penjualannya, Bapak Ibu semua ini bisa melakukan untuk data penjualannya. Nah, ini sudah ada. Tinggal masukkan saja, pilih barangnya, kemudian nanti akan otomatis bagian kuantitinya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya nanti sudah bisa melihat saldo yang tersisanya berapa, berarti seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan barang yang terjualnya berapa. Jadi ini khusus yang untuk barang dagang saja, untuk bisa mengolah persediaan stok barang dagang yang dimiliki, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu semuanya ini bisa melihat hasil inventorinya dari sistem. Misalkan mau melihat dari data mutasinya, misalkan mau melihat pembeliannya, penjualannya seperti apa gitu, nanti bisa terlihat dalam sistem. Khusus misalkan barang dagang satu dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bisa secara detailnya sudah ada kodenya, nama barangnya, merek, dan lain sebagainya. Sudah lengkap di sini ya. Untuk saldo barangnya juga nanti bisa dilihat hasilnya. Kuantitinya misalkan per berapa atau misalkan persediaan per tanggal 3 Desember berapa sisanya. Nanti akan terlihat sisa stoknya bagaimana. Nah, itu khusus untuk dagang. Bisa dimanfaatkan fiturnya. Tapi kalau misalkan bukan dagang, cukup melakukan jurnal transaksi dan juga aktiva tetap, itu nanti sudah memiliki laporan secara utuh di Simple Accounting. Jadi sangat simpel sekali seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan tampilkan bentuk dari hasil-hasil laporan keuangan di Simple Accounting. Nah, di mana untuk reportnya ini ada data umum, ada data penyusutan ya. Kemudian lagi data jurnal. Nah, untuk data jurnal ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat semua transaksi yang ada di Simple Accounting yang sudah diinputkan. Jadi misalkan mau melihat data-datanya dari data-data transaksi yang kita masukkan gitu. Nah, nanti akan terlihat di bagian data jurnal ini. Kita misalkan mau melihat khusus di tracking untuk transaksi harta saja, kemudian misalkan mau khusus kas yang berhubungan dengan kas. Nah, nanti akan muncul transaksi yang berhubungan dengan kas tersebut gitu ya. Misalkan kita mau melakukan mengambil data dalam bentuk Excel bisa, kemudian kita mau membentuk PDF juga bisa, atau misalkan mau langsung di print juga bisa. Tinggal melakukan klik kedua tombol ini saja, nanti akan bisa mengambil data dari softwarenya. Ini sangat mudah sekali dalam menentukan atau mengambil data dari hasil sampel accountingnya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi data buku besar, sama tampilannya seperti data jurnal. Ini juga bisa diselect account yang disesuaikan dengan yang diinginkan ya. Nah, misalkan mau melihat pendapatan, kemudian khusus pendapatan misalkan ya, pendapatan proyek, karena pendapatan proyek. Nah, nanti ini akan muncul seperti ini. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya, ini nanti bisa lakukan tracking seperti apa transaksi-transaksinya, lebih detailnya seperti itu. Kemudian lagi ada neraca lajur. Untuk neraca lajur di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat saldo terakhir dari pertanggal periode tertentu. Misalkan ini seperti tanggal 3 Desember 2024. Nah, ini posisi kasnya berapa, bank mandirinya berapa, piutang, dan lain sebagainya. Nanti akan terlihat bagaimana saldo-saldonya, saldo terakhirnya seperti itu ya. Jadi ini bisa mudah sekali apakah sudah sesuai dengan data realnya atau misalkan belum sesuai ternyata masih ada selisih atau bagaimana nanti bisa dilihat dari data di sini. Kemudian selanjutnya ada lagi untuk yang laba rugi. Nah, biasanya untuk laba rugi dan neraca ini nanti sangat dibutuhkan pada saat untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah memiliki laporan keuangan untuk dilaporkan di setiap laporan tahunannya, SPT tahunan gitu ya. Untuk mengambil data laba rugi dan juga neraca. Jika sudah dibuat simple accounting, ini tinggal diambil saja datanya seperti itu. Untuk yang laba rugi, contoh tampilannya seperti ini. Jadi ada lengkap mulai dari pendapatan, harga pokok, beban, sampai nanti ada hasil laba ruginya akan terlihat. Kemudian bisa dilakukan tracking lagi, misalkan mau melihat rinciannya seperti apa dari biaya ini, dari transaksi ini atau pendapatan ini. Tinggal diklik saja nanti akan muncul semua transaksi yang berhubungannya. Jadi akan selalu dapat bisa di tracking.
Oke, selanjutnya lagi ada lagi perubahan modal, kemudian lagi ada neraca. Nah, untuk neraca ini juga paling krusial ya. Jadi paling dibutuhkan juga ini ada aktiva, ada pasiva, ada harta, ada utang, ada modalnya, sampai nanti ada jumlah aktiva dan juga pasifanya ini akan balance. Berbeda kalau misalkan nanti Bapak Ibu saya membuat pada saat membuat manual, nanti akan sulit untuk balance-nya karena biasanya masih ada selisih gitu ya. Nah, kalau setelah voting karena sudah ada sistem validasinya, sehingga nanti ini akan selalu sama hasilnya balance antara aktiva dan juga pasifanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya melaporkan SPT juga ini tidak bisa timpang ya, harus balance. Nanti tidak bisa di-save pada saat pelaporannya sehingga ini harus dipastikan balance. Nah, untuk sistem accounting ini sudah bisa seperti itu. Kemudian misalnya kita mau melihat rinciannya juga bisa, misalkan mau melihat bagaimana kasnya, banknya, piutangnya, tinggal diklik saja nanti akan muncul bagaimana rinciannya. Selalu bisa seperti itu ya. Kemudian lagi ada lagi resiko keuangan. Nah, ini untuk nanti menilai sehat tidaknya suatu laporan keuangan dari usaha yang Bapak Ibu jalankan. Nanti akan ada indikator-indikator lainnya. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut ketika Bapak Ibu sudah berlangganan setelah yang akan kami ajarkan seperti apa, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya lagi ada Outlook. Nah, Outlook di sini adalah untuk melihat progres dari setiap bulannya. Tadi sudah dijelaskan, yaitu progres dari bulan ke bulan. Nah, untuk di bagian progres laba rugi ini, jadi nanti bisa melihat progres dari akumulasi setiap bulannya. Mulai dari itu pendapatan, harga pokok, beban, dan lain sebagainya ya. Jadi seperti ini bisa terlihat dari bulan ke bulan, kemudian dalam bentuk angka maupun dalam bentuk grafik juga ada. Jadi misalkan mau melihat secara cepat, nah bisa melihat dari grafik yang tersedia gitu ya. Jadi nanti akan terlihat langsung dari grafiknya, sehingga nanti bisa memudahkan juga seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi progres neraca. Nah, di mana untuk progres neraca ini sama ya, tampilannya per bulan, akumulasi juga untuk setiap bulannya, tapi ini fokus ke bagian harta, kemudian lagi hutang, modal, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini nanti berbeda, jadi dari bagian akun-akun yang berbeda. Ini misalkan kas kan nanti akan terlihat nih, bagaimana progres dari kasnya setiap bulannya, akumulasi dari bulan ke bulannya gitu dalam bentuk angka maupun dalam bentuk grafiknya juga ada. Jadi selalu ada dalam bentuk grafiknya untuk memudahkan cara membacanya. Misalkan mau langsung cepat gitu, jadi bisa melihat dari grafiknya langsung. Mau langsung di-download atau di-print juga bisa, seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu misalnya mau melihat omset atau misalkan biaya-biaya untuk bulan itu saja gitu ya. Misalkan mau bagaimana nih omset dari bulan ke bulan nih khusus bulan Januari, Februari, Maret, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di bagian menu progres pendapatan dan biaya. Nanti bisa melihat progres omsetnya nih. Kita tinggal lihat saja contohnya seperti ini. Ini berarti mulai ada pendapatan itu di bulan Juni. Untuk di bulan-bulan lainnya belum ada lagi di bulan November, Desember gitu ya. Jadi nanti terlihat mulai ada omsetnya tuh seperti apa, pendapatnya seperti apa gitu ya, sampai ke harga pokok, beban, dan lain sebagainya gitu. Nanti akan terlihat progres betul-betul setiap bulannya, hanya bulan itu saja gitu ya. Nah, ini dalam bentuk angka maupun dalam bentuk grafiknya juga bisa. Berarti ini omset yang paling tertinggi adalah di bulan Desember, seperti itu ya. Kemudian lagi ada lagi harga pokok, kemudian lagi ada bebannya ya. Ini akan terlihat nih, beban paling tertinggi berarti di bulan Desember juga gitu. Jadi, bisa dilihat secara sekilas juga bisa. Kemudian lagi ada progresasi keuangan dan ini yang terakhir yang belum dijelaskan yaitu history. Di mana untuk history ini adalah untuk dari progres setiap tahunnya. Jadi Bapak Ibu semuanya jika sudah membuat laporan keuangan bertahun-tahun, nanti bisa terbandingkan laporan keuangan yang dari tahun ke tahun akumulasinya tuh seperti ini. Jadi nanti akan lengkap. Dia bisa langsung data setahun juga gitu ya. Mulai dari hasil dari progresnya, dari bentuk angkanya maupun dalam bentuk segi grafiknya juga ada gitu ya. Ada lagi histori neraca, ini khusus akun-akun neraca. Kemudian lagi dalam bentuk angka dan juga grafik ya selalu ada. Kemudian histori rasio keuangannya juga ada setiap tahunnya. Nah, untuk inventornya tadi sudah dijelaskan dan juga untuk di bagian setupnya ini, nanti Bapak Ibu saya bisa melakukan manajemen atau misalkan mau membuat akun khusus karyawan atau staff ataupun yang lainnya. Nah, bisa disesuaikan dibuat akunnya di bagian manajemen user. Nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya seperti apa.
Nah, begitu Bapak Ibu semuanya penjelasan dari software Simple Accounting. Jadi nanti sangat memudahkan sekali dalam penggunaan atau dalam membuat suatu laporan keuangan dari yang Bapak Ibu jalankan. Karena kami bukan hanya menjual dari softwarenya saja, tapi kami memberikan konsultasi atau pendampingan awal terlebih dahulu agar Bapak Ibu semuanya nanti bisa menggunakan softwarenya. Kami ajarkan terlebih dahulu bagaimana sistem akuntansinya, pajaknya, dan lain sebagainya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mandiri, bisa membuat laporan keuangan usaha yang Bapak Ibu jalankan secara sendiri, bisa dianalisis juga oleh sendiri seperti itu ya. Jadi memang kami untuk tujuannya adalah membuat para pengusaha itu bisa mengetahui mengenai laporan keuangan secara general dan juga detail seperti itu. Oke, baik pemaparannya seperti itu, Pak Ibu semuanya untuk mengenai dari software dan juga alurnya seperti apa ya. Baik, kemudian di sini kami akan menjelaskan yaitu paket terbaik atau spesial paket terbaik dari Simple Accounting yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk berlangganan Simple Accounting, yaitu paket Enterprise UMKM, di mana Bapak Ibu semuanya di sini bisa berlangganan paket 1 tahun dengan sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Jadi, selain Bapak Ibu semuanya mendapatkan software Simple Accounting, tapi Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan fasilitas tambahan, yaitu seperti yang pertama, free penyatingan awal chart of account atau akun buku sesuai dari usaha yang Bapak Ibu jalankan gitu ya. Jadi nanti akan kami settingkan terlebih dahulu sesuai dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan, sesuai dengan core bisnis yang dijalankan. Jadi betul-betul akan kami sesuaikan. Nah, ini sudah free dari kami, sudah include dari kami, sehingga tidak ada lagi biaya tambahan untuk penyetingan awalnya. Ini sangat spesial ya bonusnya. Nah, kemudian kami juga akan memberikan pendampingan awal kepada Bapak Ibu semuanya untuk berlangganan Simple Accounting. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan pendampingan awal, biasanya via Zoom. Jadi nanti beberapa kali pertemuan akan kami dampingi mulai dari kami jelaskan seperti apa chart of account-nya, kemudian langkah awalnya, menginput cara mencontohkan bagaimana menginput transaksi, kemudian melihat laporan keuangan seperti apa dan lain sebagainya. Jadi sangat pendampingan awalnya sangat runut ya akan kami jelaskan di proses awal dari berlangganan Simple Accounting. Kemudian selanjutnya, setelah pendampingan awal, Bapak Ibu semuanya tetap bisa berkonsultasi dengan kami, yaitu karena ada support akuntan, konsultan pajak, dan juga tentunya support untuk penggunaan softwarenya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ingin bertanya mengenai penggunaan softwarenya, juga bisa gitu ya, karena ada betul-betul tim support kami yang siap untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Jadi selama Bapak Ibu berlangganan akan bisa berkonsultasi dengan tim support kami seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa memanfaatkan untuk paket enterprise ini. Dan untuk sekarang ini sedang ada promo atau diskon yaitu 1,2 juta untuk 1 tahun awal berlangganan. Ini bisa dimanfaatkan. Jadi sangat murah sekali, sangat terjangkau sekali untuk mendapatkan semua fasilitas yang kami berikan gitu ya. Jadi sudah mendapatkan softwarenya, namun juga mendapatkan bonus-bonus fasilitas lainnya. Seperti itu tujuannya adalah agar Bapak Ibu semuanya sebagai pengusaha atau misalkan sebagai pemilik bisnis ataupun owner ataupun yang lainnya bisa membuat laporan keuangan secara mandiri ya. Jadi bisa mengetahui laporan keuangan alurnya seperti apa. Jadi sebagai pengusaha tetap bisa membuat laporan keuangan sehingga bisa menganalisis laporan keuangan dari usaha yang Bapak Ibu jalankan. Tentunya itu kan akan sangat berkesinambungan ya. Karena sebagai owner bisnis kita juga harus paham terhadap finansial, khususnya juga untuk laporan keuangan usaha yang Bapak Ibu jalankan. Karena nanti akan berkaitan juga dengan pelaporan untuk pajak biasanya, apalagi yang sudah ada berkewajiban untuk membayar pajak setiap berkalanya periodenya. Nah, ini sangat berhubungan sekali, sangat bisa bermanfaat untuk pelaporan pajak. Tuh, jadi Bapak Ibu semuanya segera bergabung dengan software Simple Accounting. Setelah Bapak Ibu bergabung, setelah berlangganan, nanti akan kami berikan aksesnya dan juga akan kami jadwalkan untuk
konsultasi pendampingan awalnya. Semakin cepat bergabung dengan kami, maka semakin cepat Bapak Ibu semuanya bisa membuat laporan keuangan untuk usaha yang Bapak Ibu jalankan. Oke, salam sehat semuanya. Salam cerdas untuk finansial semua para pengusaha di Indonesia. Terima kasih.